buka Ibu Nur Samsiah saja. Di LK 5A itu menyusun pengembangan materi, ada berapa poin yang harus kita isi, yaitu ada 5. Kolom pertama itu materi. Nah, jadi kolom kedua itu pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Pak Nasir, saya jadikan host Pak, bisa ditampilkan nanti. Oke. Bentar Pak ya. Sebentar. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya, baik. Bentar Bu ya. Ini punya Ibu Nur Samsiah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau bisa mikrofonnya dimatikan dulu. Di unmute dulu. Jadi supaya suaranya tidak, yang lain tidak terdengar. Baik, kita lanjutkan. Untuk kolom pertama itu materi. Maksudnya adalah materi yang kita akan ajarkan. Di satu contoh sini pembelajaran Quran surah Ad-Duha dan hadis. Nah, materinya berarti tentang surah Duha dan hal hadis. Selanjutnya di bagian kolom itu apa? Maksud apa di sini? Pertanyaan ini berfokus kepada topik yang kita bahas, maksudnya materi yang kita ingin ajarkan. Di sini materi pokok akan mempelajari adalah Ad-Duha, surah Ad-Duha. Nah, jadi pertanyaannya di sini, kalau dari bentuk kalimat tanya, apa pokok isi surah Ad-Duha? Itu contoh. Ya, nah sedang ini kan masalah langsung jawaban ini penjelasan mengenal surah Ad-Duha. Dibuatlah beberapa pertanyaan. Misalnya kalau di sini ada misalkan 2 atau 3 pertanyaan, maka di bagian ini juga misal kalau di sini kalau di bagian kolom apa itu ada 3 pertanyaan, maka di kolom selanjutnya juga ada 3. Untuk kolom mengapa, untuk kolom bagaimana, dan kolom untuk apa. Ini secara singkat. Selanjutnya untuk di kolom mengapa, pertanyaan ini membantu kita untuk memahami tujuan dan alasan kita mempelajari surah Ad-Duha dan hadis. Di sini melatih kelancaran siswa dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dengan baik dan benar. Itu satu contoh. Selanjutnya untuk kolom bagaimana, itu pertanyaan tentang strategi yang kita gunakan ketika kita mengajarkan surah Ad-Duha. Maka di kolom bagaimana ini cara kita dengan strateginya, metodenya. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kolom untuk apa, ini manfaat setelah kita belajar surah Ad-Duha. Itu sedikit yang saya sampaikan karena hampir seluruh itu sudah lumayan bagus. Artinya apa ya, sesuai aja. Cuman terkadang gini, terkadang kita terlalu banyak mengambil contoh di sini surah Ad-Duha.
kita fokuskan dulu. Kan di TP itu ada membaca, menulis, menghafal, memahami. Karena ini adalah nantinya adalah membuat sebuah LKPD, tentunya yang kita gunakan tergantung TP-nya, tujuan pembelajarannya. Kalau terlalu banyak TP-nya, otomatis kira-kira cukup enggak dalam satu pertemuan. Jadi harus disesuaikan. Kalau kita misalkan hanya membaca, contoh membaca, siswa mampu membaca dengan sesuai dalam makhrajnya dengan benar, contoh. Maka di kolom mengapa, bagaimana, untuk apa, itu khusus untuk membaca saja. Dan nanti di LKPD-nya juga tentang membaca. Jadi supaya terfokus. Karena saya lihat sebagian, mohon maaf, ada beberapa itu yang dimuat malah hampir semua. Kira-kira kalau untuk satu pertemuan 3 jam pelajaran untuk membaca, menulis, menghafal kan tidak mungkin cukup. Perlu waktu yang banyak, perlu waktu pertemuan yang banyak. Itu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke penyusunan LKPD. Judul ada 5 poin yang paling tidak 5 poin yang harus kita muat di sini. Yang pertama itu lembar kerja. Nama judulnya. Kalau ini di sini tentang Ad-Duha, maka di sini juga tentang Ad-Duha, mempelajari surah pendek Ad-Duha. Nah, petunjuk belajar itu artinya yang kita ajarkan tentang surah Ad-Duha. Otomatis bagaimana cara membuat petunjuknya, cara kita belajar surah Ad-Duha. Di sini bacalah petunjuk belajar ini dengan baik sebelum mengerjakan tugas dan langkah kerja. Kerjakan tugas langkah dengan jujur, dengan teliti. Nah, menurut saya kalimat yang ini cocoknya adalah di bagian langkah kerja. Nah, di langkah kerja ini petunjuk belajar. Dalam misalkan kita belajar ini apa? Nah, untuk CP, memang CP kita tetap ambil satu paragraf lengkap CP. Tapi di TP kita sesuaikan mana yang kita ajarkan dulu. Kalau kita fokus kepada membaca sesuai dengan hukum bacaan, maka ke bawahnya tentang membaca. Atau misalkan kalau misalkan kita mampu melaksanakan 2, membaca dan menulis, boleh silakan. Artinya jangan sampai semuanya. Karena LKPD ini kan bisa bentuk soal yang ibaratnya agar siswa paham, agar siswa mengerti dengan apa yang sudah kita ajarkan. Selanjutnya informasi pendukung. Di sini bisa surah Duha ayat terdiri dari 11 ayat. Bisa simpel saja, surah Ad-Duha. Nah, terus bisa dimuat dengan materi. Bisa diambil dari YouTube, bisa dari materi tentang surah Ad-Duha. Buku pelajaran. Itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya di tugas dan langkah kerja. Tugas dan langkah kerja. Nah, tugas ini kan ada 2 macam. Ada namanya tugas individu dan ada namanya tugas kelompok. Kalau misalkan tugas individu, ini keterangannya tugas individu. Kemudian langkah kerjanya pertama 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan LKPD-nya. Kalau dia berbentuk soal, berarti tentang bagaimana cara mengerjakan soal. Soalnya dari pertama baca dulu soalnya, amati dulu, pahami dulu segala macam, terus selesai menjawab. Kalau misalkan dia praktek, maka langkah-langkah praktek yang kita akan nilai bisa dengan penilaian rubrik. Selanjutnya di sini penilaian ini tergantung dari LKPD yang kita buat. Kalau kita buat misalkan soal, berarti di sini penilaian bisa
Soalnya dengan apa dulu? Dengan pilihan ganda kah? Atau isian kah? Atau esai kah? Kalau pilihan ganda berarti misalkan kalau jika jawabannya benar maka nilainya misalkan 100. Satu soalnya sedangkan 10 kalau rentang 10 sampai 100. Kalau misalkan ya hafalan berarti dengan rubrik. Jadi tergantung LKPD-nya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini secara singkat saja. Ini LKPD-nya. Untuk selanjutnya yang di bawah belajar Al-Quran surah Duha. Nah ini YouTube. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan sama-sama. Baik, terima kasih. Ya bagi Bapak Ibu yang pengen mencari solusi silakan. Saya, Pak. Tidak hanya pegadaian yang bisa menjadikan solusi ya. Ini Pak Nasir dan saya siap menyelesaikan masalah tanpa masalah. Silakan Pak. Ya, Pak. Bu Peri, Bu Satra. Halo, Pak. Halo. Ya halo. Silakan, Ya, Pak. Adi. Untuk LKPD ini apakah harus memuat 2 tugas, Pak, yaitu individu dengan kelompok, atau bisa salah satunya aja, Pak? Itu. Boleh secara pribadi dan kelompok, boleh juga masing-masing. Boleh dengan individu, silakan. Kan ada juga kadang-kadang kita tuntutan kita dengan penilaian dengan kelompok, ada juga penilaian dengan individu. Jadi terserah kita. Oke, Pak ya. Oke, itu jawaban dari saya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Pak Samiruddin. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, suara saya kedengaran Pak? Oh kedengaran, merdu sekali nih. Bagus sekali Pak ya. Terima kasih Pak. Minal izin wal faizin Pak, mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama Pak, berkenaan dengan mengapa saya tadi mengirim review. Ini memang permintaan dari Pak wali kelas bahwasanya silahkan kirim aja dulu review tugasnya yang LK2 sampai dengan LK4. Tadi itu pernyataan dari Pak wali kelas. Kemudian berkenaan dengan pembuatan soal-soal tadi Pak. Pembuatan soal apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Itu jika kita muat satu pertanyaan itu saja tidak masalah Pak ya. Muat satu pertanyaan aja tidak masalah ya. Kemudian bagian yang kedua, kebetulan punya saya itu saya tidak fokuskan Pak. Jadi punya saya tuh ada 4 tujuan pembelajaran, itu saya masukkan semua untuk di draft tugasnya Pak. Itu saya fokuskan satu saja tentang memahami Asmaul Husna. Jadi cukup memahami saja. Jadi selebihnya tidak usah dimasukkan Pak ya, tentang menyampaikan Asmaul Husna atau menyebutkan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Baik, mungkin saya jawab. Yang pertama tentang tugas review tugas. Di tugas itu kan yang belum mengirim review tugas itu dari tugas 1 sampai tugas 4. Sedangkan ini kan tugas 5. Yeah. Artinya belum review. Nanti setelah ini silakan. Setelah ini silakan. Oh gitu. Dalam artian begini. Jika ketika review
kita dengan Bapak dosen itu menyampaikan sekiranya itu sudah sesuai, tidak ada revisi dari jadi kita menyampaikan secara umum tidak ada revisi, maka file yang ada dikirim kembali di review tugas. Tapi kalau ada revisi silakan diperbaiki. Oh gitu. Supaya kenapa kita ini supaya tetap mengirim walaupun tidak ada revisi, itu takutnya nanti kalau tidak dikirim revisinya, dikhawatirkan nanti nilainya tidak akan terekap. Ini Bapak Ibu ya. Tadi pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah membuat tuh hanya satu soal saja? Dalam LKPD, kira-kira kalau menurut Bapak nih, Pak Samarudin, kira-kira kalau hanya satu soal, apakah itu sudah cukup? Apakah sudah cukup untuk kita sebagai guru untuk mengetahui kemampuan siswa? Kalau memang itu tidak cukup, minimal itu 5 kalau ada bentuk PG. Kalau bentuk penjabaran mungkin bisa aja itu 1, tapi dalam bentuk soal pengembangan penjabaran dan pengembangan. Itu ya Pak Samarudin dan yang lain. Terus yang ketiga, oke? Ya. Yang maksud saya Pak tentang bagaimana di LKS-A-nya tadi Pak. Yang bagaimana? Itu apakah boleh 1 saja atau harus 3? Oh, gitu. Bagaimana? Iya. Boleh. Nggak masalah. Boleh saja. Nggak masalah. Kalau menurut diri saya pribadi nggak masalah. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, apa tadi ya? Saya lupa. Apa yang ketiga, Pak? Yang ketiga berkenaan dengan sampai jawab tadi tidak fokusnya Pak. Saya kan ada ada 4 tujuan Pak. Oh gitu. Yeah. Maksud saya begini, tidak fokus itu atau gini, saya menyarankan supaya lebih mudah, artinya tidak terlalu banyak yang dimasukkan, karena itu hanya satu pertemuan ya. Ini kan LKPD kan hanya untuk satu pertemuan. Satu pertemuan otomatis TP yang kita gunakan itu kalau misalkan 1 gitu, kira-kira untuk satu pertemuan hanya 1, maka 1 itu saja. Tapi kalau memang itu bisa 2, silakan 2. Ini kan yang kita buat berdasarkan sebelum kita membuat analisis CP, pembuatan TP dan ATP. Kemarin kan begitu. Artinya data ini hanya kita tarik, kan kita memetakan dalam alokasi waktu itu kan 1 TP ini diperlukan misalkan 3 jam pelajaran 1 kali pertemuan. Nah, artinya kalau memang TP itu bisa 2, silakan. Kalau misalnya sanggup 3, silakan 3. Artinya tidak. Nah, ini saya hanya memudahkan saja. Toh takutnya nanti tidak terpenuhi. Satu contoh, misalkan kita membahas surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Berarti kan tuntutannya kan pertama membaca. Setelah membaca kan menulis. Setelah menulis kan itu nanti memahami, membaca, menulis, dan menghafal. Kira-kira dalam satu pertemuan, keempat-empatnya ini kira sanggup dah kita melaksanakannya. Menurut saya begitu. Kalau memang memahami, kalau memang waktu cukup, ditambah dengan menulis misalkan atau membaca, silakan. Tapi kalau tidak cukup ya cukup 1. Itu ya. Apalagi kalau waktu menghafal perlu waktu yang banyak, waktu yang lama. Menghafal kan maju satu-satu gitu. Baik itu ya, Pak Samirudin. Oke. Atas penjelasannya Pak, terima kasih banyak. Ya, ada lagi atau saya tambahkan sedikit Bapak Ibu ya. Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dibuat sederhana saja. Intinya sebagaimana yang saya sampaikan kemarin itu bahwa
yang menjadi patokan itu untuk LK5 itu menyesuaikan dengan KKO yang sudah Bapak Ibu susun di PP itu ya. PP itu ya, kita sudah kemarin juga sudah mensistematisasinya dari konkret ke abstrak atau sebaliknya. Nah, untuk yang di LK5A itu ya, pada prinsipnya kalau misalkan satu tidak apa-apa, kata Pak Nasir itu betul saja. Yang penting nanti memang mewakili keseluruhan dari KKO yang Bapak buat di PP. Ya, itu mencakup semuanya. Atau kalau mau gampang sebenarnya yang di TP itu KKO-nya dipindahkan ke apa itu aja. Berarti itulah yang disampaikan, misalkan tentang membaca ya, berarti membaca ini. Kemudian menghafalkan, menulis, menghafalkan. Misalkan begitu. Atau dibuat satu kalimat yang itu mencakup seluruh KKO-nya. Ya. Nah, begitu juga dengan LKPD sebenarnya. Jadi harus konsepnya di situ. Kalau nanti di LK 5 cuma satu dibuka, nah di LKPD buat satu buka, nanti menggambarkan bahwa ya memang itulah perintahnya. Nah, misalkan kalau kata Pak Hadi tadi seperti tugas praktek boleh dibuat aja, karena nanti kan Bapak yang membuat instrumen penilaiannya itu, yang mau dinilai itu aspek. Atau misalkan sistemnya di breakdown itu tadi dibuat satu-satu itu juga boleh, serasa ya. Nah, jadi ambil praktiknya aja Bapak Ibu ya, ambil praktiknya mana yang sekiranya memang gampang, silakan. Kalau misalkan mau mengikuti TP biar nggak bingung gitu kan, karena nanti kan kalau satu itu biasanya memperkirakan nih ada 4 TP misalkan nih, ada yang sampai 5 saya lihat TP-nya nih, kira-kira satu bentuk kalimat yang dicantumkan di situ mewakili nggak ke-5 atau ke-4 TP-nya itu dari KKO yang itu aja memprediksinya di situ sebenarnya, jadi nggak masalah ya. Silakan aja nanti Bapak Ibu buatlah ya, mana yang gampangnya ya. Mana yang dianggap mudah. Nah, terus masalah tadi untuk revisi Bapak Ibu ya. Jadi tadi silakan aja diupload ulang kalau sudah merasa nilainya aman, nggak ada perlu direvisi silakan. Tapi kalau ada yang mau disempurnakan lebih bagus lagi nggak apa-apa. Oh Pak, nilai saya sudah 115, tapi saya sempurnakan lagi nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau sampai nilainya 200 nanti menggantikan saya sama Pak Nasir itu. Bapak Ibu aja sudah jadi pamongnya itu, hebat betul sudah berarti itu ya. Akhirnya Pak Samuel, nggak apa-apa ya, ini kan masalah tempat duduk aja ini ya, antara yang menjadi mustami dengan yang pasal 5 aja kan, bedanya di situ aja. Ya intinya untuk kesempurnaan sebenarnya, untuk menyempurnakan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi nanti kalau sudah mau tampil sudah mantap ini, nggak ada masalah lagi sudah ya. Dan ini Bapak Ibu saya ingatkan harus diingat betul-betul, harus